Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Mukhtasar Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Masih pada judul Fadlul Ilmi wal Ulama minal Athari wa Aqwalis Salaf. Keutamaan ilmu dan para ulama yang bersumber dari athar, perkataan para sahabat, kemudian perkataan para ulama atau imam-imam terdahulu. Kita sudah baca beberapa perkataan sahabat dan perkataan ulama. Sekarang kita baca keutamaan ilmu dan ulama, yaitu perkataan Fudail bin Iyad. Wa qala al-Fudail bin Iyad, telah berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, alimun muallimun yud'a kathiran fi malakutis sama. Orang alim, muallimun, yang mengajarkan ilmunya, yud'a kathiran fi malakutis sama, banyak didoakan oleh para malaikat yang ada di langit. Jadi seorang yang alim kemudian mengajarkan ilmunya, ini banyak didoakan oleh para malaikat yang ada di langit. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, arfa'un nasi indallah, orang yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, man kana bainallahi wa baina ibadih, yaitu orang yang berada antara Allah dan hamba-hambanya. Jadi mereka yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Siapa? Para ulama yang menyampaikan agama Allah, yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para ulama. Jadi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang berada antara Allah dengan hamba-hambanya, yaitu para ulama. Wahumul anbiya wal ulama. Siapa mereka? Mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Wa qala aidan, Imam Sufyan bin Uyainah juga mengatakan, lam yu'ta fid dunya syai'un afdalu minan nubuwah. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal dari kenabian. Jadi sesuatu yang paling afdal yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah risalah atau kenabian. Allah mengangkat hambanya menjadi nabi. Ini adalah sesuatu yang paling afdal. Wa ma ba'da nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Dan tidak ada setelah kenabian, setelah nabi, sesuatu yang paling afdal, sesuatu yang paling utama, sesuatu yang paling baik
minal ilmi wal fikhi, melebihi ilmu dan fikih. Jadi setelah meninggalnya para nabi, setelah tidak adanya para nabi, maka yang paling utama, yang paling afdol setelah itu adalah ilmu agama dan ilmu fikih. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian waqala Sahlun rahimahullah. Berkata Imam Sahal rahimahullahu ta'ala, man arada an-nazar ila majalisil anbiya, barang siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi. Jadi kalau kalian ingin melihat bagaimana suasana majlisnya para nabi, falyanzur ila majalisil ulama, maka hendaklah mereka melihat, maka hendaklah kalian melihat ke majlis-majlis para ulama. Tidak jauh beda majlis para ulama dengan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan majlis para nabi, tidak jauh beda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlisnya menyampaikan qala Allah, menyampaikan ilmu, menyampaikan tentang ketakwaan, tentang akhirat. Begitu juga majlis para ulama menjelaskan tentang qala Allah, qala Rasul, kemudian tentang akhirat. Nah, jadi sama. Makanya Imam Sahal mengatakan kalau kalian ingin melihat bagaimana majlis para nabi, maka lihatlah majlisnya para ulama. Karena apa yang disampaikan dalam kedua majlis ini hampir sama, mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang ketakwaan, takut kepada Allah dan seterusnya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan, in lam yakunil fuqaha'u amilun, jika sekiranya para fuqaha, para ahli fikih yang mengamalkan ilmunya bukan aulia Allah, bukan disebut sebagai wali-wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak memiliki wali. Perhatikan maksudnya. Jadi kalau sekiranya mereka ahli fikih yang mengkaji ayat-ayat Allah, yang mengkaji Al-Quran, kemudian mengkaji hadis-hadis Nabi, kemudian mengkaji perkataan para sahabat, mereka memperdalam, menghafalkan. Kalau seandainya mereka ahli fikih yang mengamalkan ilmunya, yang mempraktikkan ilmunya, tidak disebut wali, maka niscaya tidak ada wali Allah di muka bumi ini. Faham maksudnya? Kalau seandainya mereka tidak disebut wali yang memperdalam agama, yang memperdalam Al-Quran, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis Nabi, kalau mereka tidak disebutkan wali, lalu seperti apa wali itu? Jadi perlu kita merubah mindset kita. Jangan sampai kita Jangan sampai salah mendefinisikan wali. Menurut sebagian kita, wali itu adalah yang bisa terbang. Wali itu yang bisa berjalan di atas api atau yang bisa berjalan di atas air. Ini persepsi kita tentang wali. Padahal banyak orang-orang non-Islam, terutama misalkan orang Hindu yang bisa berjalan di atas api. Mereka kebal dengan senjata tajam. Apakah mereka dikatakan wali? Karena mereka tidak mempan dengan senjata tajam atau dengan bedil, dengan pistol. Kemudian mereka bisa terbang. Apakah mereka dikatakan wali? Nah, makanya wali yang sebenarnya, wali yang sesungguhnya adalah mereka yang memperdalam agama, mereka yang memperdalam Al-Quran, mereka yang memperdalam hadis, kemudian mempelajari hadis, menghafalkan hadis, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Kalau sekiranya ahli fikih itu tidak dikatakan wali, maka Allah tidak punya wali di bumi ini. Nah, sehingga jangan sampai mudah kita menyebut seorang itu wali. Oh ini wali, kadang tidak sholat, kadang pakaiannya bertentangan dengan syariat, tidak pakai baju, pakai celana pendek. Nah, kita anggap oh ini wali. Kemudian sholat juga tidak kelihatan pernah sholat. Wali itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ketika kalian melihat orang terbang atau ketika kalian melihat orang berjalan di atas air, maka jangan buru-buru mengklaim bahwasanya orang tersebut adalah wali sebelum kalian tahu bagaimana agamanya. Bagaimana agamanya? Kalau agamanya baik, kemudian pemahamannya baik, kemudian dia adalah orang yang dekat kepada Allah, zikirnya, sholatnya. Nah, maka kalau sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka bisa jadi itu adalah wali. Tapi kalau tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, kemudian tingkah lakunya seperti orang gila, kemudian ngelantur, jangan buru-buru kita klaim bahwasanya oh ini wali Allah. Waliyadzubillah. Nah, jadi wali Allah itu adalah mereka yang mendalami, mempelajari ilmu agama, kemudian menekuni sampai betul-betul menjadi orang yang faqih, yang alim, kemudian mengamalkan ilmunya. Kemudian An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Satu majlis fikih di mana dalam majlis tersebut membahas tentang hukum-hukum agama, menjelaskan atau membahas tentang urusan-urusan agama, tentang qala Allah, tentang qala Rasul, menjelaskan tentang perkataan para ulama, tentang masalah-masalah fikih, itu khairun min ibadati sittina sana. Itu jauh lebih baik dari ibadah 60 tahun. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita untuk bisa serius dan bisa sungguh-sungguh dalam belajar. Wa an Sufyan ats-Tsauri wasy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Kemudian dari Sufyan ats-Tsauri, wasy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah sholat 5 waktu, atau tidak ada setelah menunaikan sholat 5 waktu sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih afdal min talabil ilmi, dari belajar ilmu agama. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang melebihi, yang lebih afdal setelah menunaikan sholat 5 waktu dari belajar ilmu agama. Nah, makanya belajar ilmu agama ini adalah ibadah yang paling baik setelah sholat 5 waktu. Makanya sebagian ulama menjelaskan apa? Talabul ilmi khairun minal jihad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataan yang lain, talabul ilmi khairun minas shalah, bahwasanya nuntut ilmu lebih baik dari salat sunnah. Makanya kalian sekarang yang belajar, sedang menghafal, sedang menuntut ilmu, kalian sedang melakukan ibadah yang baik. Oleh karena itu, perbaiki niatmu. Perbaiki niatmu, jangan sampai
ibadah yang besar ini, yang penuh dengan pengorbanan, yang begitu banyak ujiannya, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lelah, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya telah mengatakan babun minal ilmi, satu bab ilmu, nata'allamuhu, yang kita pelajari, ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'an, itu lebih kami cintai, lebih kami sukai dari 1000 rakaat salat sunnah. Jadi satu bab ilmu yang kita pelajari itu lebih baik, lebih kami cintai dari 1000 rakaat salat sunnah. Wa babun minal ilm, satu bab dari ilmu yang kita pelajari, nu'allimuhu, kemudian kita ajarkan kepada manusia, umila bihi aw lam yu'mal, entah ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Jadi satu bab ilmu yang kita ajarkan ke orang lain, kita jelaskan kepada orang lain, entah orang tersebut mengamalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita jelaskan, ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an, itu lebih kami cintai, lebih kami sukai dari 100 rakaat salat sunnah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi para ulama lebih memilih belajar, lebih memilih mengajarkan ilmu dari melaksanakan sholat sunnah. Tapi bukan berarti mereka meninggalkan sholat sunnah, enggak. Ini mereka berusaha memberikan motivasi kepada kita supaya kita tahu bagaimana besarnya yang namanya ilmu, bagaimana pentingnya yang namanya nuntut ilmu. Sampai kalau sekiranya dibandingkan dengan 1000 rakaat atau 100 rakaat, lebih mereka pilih, lebih mereka cintai, sukai menuntut ilmu dari 1000 rakaat atau mengajarkan ilmunya dari 100 rakaat. Entah ilmu yang diajarkan diamalkan oleh murid-muridnya atau tidak diamalkan. Yang penting kita sebagai seorang guru, tugas kita menyampaikan. Tugas kita adalah mengajarkan. Adapun yang memberikan hidayah kepada kalian, yang memberikan petunjuk kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Ketika waktu itu beliau menuntun pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Sehingga kata beliau, saya bisa menjadi saksi, hujjah di hadapan Allah untuk Anda. Tapi pamannya enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan kufur. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai. Jadi orang yang kita cintai, siapa yang memberikan petunjuk? Adalah Allah, bukan karena kehebatan kita sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai ustadzah, sebagai guru. Bukan, semata-mata semua itu anak kita tekun, anak kita rajin, anak kita soleh, solehah, itu semata-mata karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya memberi fasilitas, sarana, memberikan petunjuk, tapi yang memberikan hidayah ke dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau saja wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk dan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Apalagi kita. Nabi Muhammad saja dan para nabi tidak bisa memberikan taufik kepada orang-orang yang mereka cintai. Apalagi kita.
Paham? Nah, jadi jangan berharap melihat misalkan, oh ini kok keluarga kiai, keluarga ulama kok seperti ini. Tidak bisa mengajarkan anaknya, tidak bisa mengajarkan istrinya, tidak bisa mengajarkan keluarganya. Ya, sudah diajarkan tapi mereka belum menerima nasihat. Belum masuk hidayah ke dalam hatinya. Sebagaimana keluarganya para nabi. Paham? Maka bersyukur kalau Allah menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita terhadap ilmu agama. Kemudian kita mengamalkan ilmu agama tersebut. Qala al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Perhatikan nasihat ini. Barang siapa yang ingin dunia, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu apa saja. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, mengharapkan surga di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia belajar, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Wa man aradahuma ma'an, dan barang siapa yang menginginkan keduanya bersamaan, mau dunia, mau akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka atasnya berilmu. Jadi apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan di muka bumi ini, maka kuncinya satu, kita harus menjadi orang yang berilmu. Dalam urusan dunia saja, kira-kira bisa enggak kita bercocok tanam, sedangkan kita tidak paham urusan bercocok tanam, bagaimana caranya, bagaimana menanam benih, kira-kira bisa enggak? Enggak akan berhasil. Maka apapun yang kalian inginkan di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya satu adalah berilmu. Kalau kalian ingin kebahagiaan kelak di akhirat, selamat dari azab Allah, ingin mendapatkan surga Allah, maka kuncinya adalah satu, yaitu ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh satu jalan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, an-nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila at-ta'ami wasyarab. Manusia ilal ilmi, kebutuhannya terhadap ilmu, ahwaj, itu lebih mereka butuhkan ila at-ta'ami wasyarab, daripada makanan dan minuman. Jadi kebutuhan kita manusia terhadap ilmu jauh lebih besar ketimbang kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Wa li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena seseorang yahtaju ila at-ta'ami wasyarab, membutuhkan makanan dan minuman, fil yaumi, dalam sehari, marratan aw marratain, sekali atau dua kali. Jadi kita makan berapa kali dalam sehari? Kadang sekali, kadang dua kali, kadang tiga kali. 3 kali sudah termasuk paling banyak. Paham? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dan yang paling banyak 3 kali. Cuma 3 kali. Tapi kita membutuhkan ilmu setiap saat. Kita membutuhkan ilmu setiap saat. Wa yahtaju ilal ilmi bi'adadi anfasi. Dan manusia membutuhkan ilmu itu dengan jumlah napasnya. Berarti berapa? Setiap saat, setiap detik kita bernapas, setiap saat kita bernapas, maka kebutuhan kita terhadap ilmu
seperti jumlah napas yang kita hirup. Paham? Nah, karena tanpa ilmu kita akan rugi. Coba sekarang misalkan kalian bangun tidur, kalian ingin mandi, butuh ilmu. Kalian ingin wudhu, butuh ilmu. Setelah itu sholat, kalian butuh ilmu. Setelah itu kalian mau zikir, butuh ilmu. Apapun yang kalian lakukan, entah urusan dunia dan akhirat, semua butuh ilmu. Paham? Dalam majelis ilmu, dalam majelis belajar, kita semua butuh ilmu. Kalau makanan kita hanya butuh 3 kali dalam sehari, sekali, 2 kali maupun tiga kali. Waqala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Telah berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, rahimallahu abdan. Semoga Allah merahmati, melimpahkan kasih sayang kepada seorang hamba. Arafa tariqal ilmi. Ia mengetahui jalan untuk belajar. Dia mengetahui jalan ilmu. Falazimahu, kemudian dia tekun. Kemudian dia mulazamah, diam, tekun dalam belajar. Dia tahu jalan ilmu, kemudian dia diam, kemudian dia mempelajarinya, kemudian ia menekuninya, kemudian dia bermulazamah. Wa arafa tariqal jahli, dan dia tahu jalan kebodohan itu. Fatarakahu, kemudian dia meninggalkannya. Oh, dia tahu bahwasanya sumber kebodohan itu adalah kemalasan. Kemalasan itu adalah sumber kebodohan. Maka dia tinggalkan. Ini perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian qala al-Imamu Ibnul Mubarak rahimahullah. Perkataan Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Seorang laki-laki akan senantiasa menjadi orang alim. Jadi seorang laki-laki senantiasa menjadi orang alim ma talabal ilma, selama dia masih menuntut ilmu. Nah, jadi selama dia terus belajar menuntut ilmu, maka pastikan dia orang alim. Makanya para ulama sampai mereka mau meninggal, mereka tetap membaca buku, mereka tetap membaca kitab. Makanya banyak para ulama yang ketika mereka meninggal ditemukan di dalam dadanya, di atas dadanya, di dalam genggamannya kitab, buku, Quran dan seterusnya. Ini para ulama. Mereka berusaha supaya mereka menjadi para penuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima, kalau sekiranya seseorang menganggap dirinya bahwasanya dirinya sudah mengetahui, sudah tahu, sudah faham, faqad jahila, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang jahil. Kalau dia merasa saya tidak belajar, saya tidak akan belajar lagi karena saya sudah mengetahui, karena saya sudah alim, maka pastikan orang tersebut dia adalah orang yang jahil. Dia orang yang bodoh. Kemudian yang terakhir, qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, berkata Imam Zuhri rahimahullah, man talabal ilma saghiran. Barang siapa yang menuntut ilmu di masa kecilnya, di usia masih kecil, nafa'ahullahu kabiran. Niscaya Allah kelak menjadikan orang tersebut bermanfaat ketika dewasanya. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu di usia yang kecil, di usia yang masih belia, maka kelak Allah akan menjadikan anak tersebut anak yang bermanfaat ketika dia sudah dewasa. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jadi itulah athar-athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan-perkataan ulama
tentang menuntut ilmu. Nah, tolong nanti kalian baca, kemudian kalian fahami, berharap perkataan-perkataan mereka menguatkan sebagai penguat, sebagai motivasi, sehingga kita bersabar dalam ujian, dalam menuntut ilmu, terhadap bencana ujian di dalam belajar. Karena ujian dalam belajar, dalam menuntut ilmu sangatlah besar. Sangat sedikit yang bisa bertahan, sangat sedikit yang bisa mampu bertahan diam dalam ujian tersebut. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, ketabahan dalam melalui ujian-ujian dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.